Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat kebun berkah yang berbahagia. Jumpa lagi di channel Kebun Berkah. Kita melanjutkan materi terkait pengelolaan perhutanan sosial, yang pada video kemarin kita sudah sampai dengan peta indikasi areal perhutanan sosial PIAP. Nah, sekarang kita mencoba meneruskan terkait kelanjutan dari tahapan-tahapan pengelolaan perhutanan sosial, bahwa akses resmi, akses legal pengelolaan hutan sosial atau pengelolaan perhutanan sosial diberikan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan. Jadi secara legal formal, secara hukum, pengelolaan hutan sosial yang tadi terdiri dari 5, pengelolaan HKM, hutan adat, hutan tanaman rakyat, maupun 2 yang lainnya, diberikan secara legal oleh Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun persetujuan pengelolaan perhutanan sosial itu meliputi, walaupun tadi sudah kami jelaskan, tapi ini kita jelaskan lagi. Yang pertama adalah persetujuan pengelolaan hutan desa. Yang kedua adalah persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat. Dan yang keempat adalah persetujuan kemitraan kehutanan. Sedangkan yang tadi, yang penetapan yang dilakukan oleh Menteri juga adalah terhadap penetapan status hutan adatnya. Jadi tadi dari 5 pengelolaan perhutanan sosial, 4 melalui persetujuan dan 1 melalui penetapan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, persetujuan pengelolaan hutan sosial diberikan kepada atau dapat diberikan kepada, yang pertama adalah perorangan, yang kedua adalah kelompok tani hutan, dan yang ketiga adalah koperasi. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial tadi bukan merupakan hak kepemilikan atau atas kawasan hutan. Jadi persetujuan pengelolaan hutan sosial tadi, baik melalui persetujuan maupun penetapan, bukan menjadi hak atas kawasan tadi. Jadi ingat bahwa persetujuan atau penetapan tadi bukan hak milik, tapi hak untuk melakukan pengelolaan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, persetujuan pengelolaan HKM, persetujuan pengelolaan hutan desa, persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu persetujuan kemitraan kehutanan untuk pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan masyarakat setempat disesuaikan dengan masa berlakunya
perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan. Jadi kalau jangka waktu persetujuan kemitraan kehutanan itu disesuaikan dengan jangka waktu atau masa persetujuan izin pemanfaatan hutan ataupun penggunaan kawasan hutan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk bisa membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial di tingkat provinsi, dapat dibentuk Pokja atau kelompok kerja PPS, dan penetapannya oleh Gubernur. Pokja PPS. Adapun tugas dari Pokja PPS percepatan perhutanan sosial adalah yang pertama, melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak yang terkait. Tugas yang kedua adalah melakukan pencermatan terhadap peta indikasi areal perhutanan sosial. Yang ketiga adalah membantu fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat kebun berkah yang berbahagia, sebelum melanjutkan materi, mari kita jeda, ada iklan berikut ini. Pakai pensiun apa dong? Bagus banget. Korin merupakan agens hayati alami berbasis bakteri antagonis berbahan aktif Corynebacterium yang sangat efektif mengendalikan penyakit utama tanaman padi dan sayuran. Misalnya penyakit hawar daun bakteri atau kresek atau Xanthomonas oryzae, penyakit belas atau Pricularia oryzae, dan bercak daun atau Cercospora sp, penyakit layu fusarium pada sayuran, dan akar gada pada kobis atau Plasmodiofora brassicae. Baik, sahabat kebun berkah, kita lanjutkan tugas dari Pokja percepatan perhutanan sosial PPS tingkat provinsi. Yang pertama, yang selanjutnya tadi sudah melangkah ketiga, jadi yang keempat. Yang keempat adalah membantu melakukan verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Tugas yang kelima adalah membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan perhutanan sosial. Yang kelimanya adalah membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan status hutan adat. Di tugas yang keenam, saya ulangi, adalah membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan status hak
adat. Tugas yang selanjutnya adalah membantu fasilitasi penataan areal. Yang kedelapan adalah membantu fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial. Yang sembilan adalah membantu fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial. Dan yang ke-10 adalah membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian. Jadi ada 10 tugas terkait kelompok kerja Pokja PPS Provinsi yang tadi ditetapkan oleh Gubernur. Adapun anggota Pokja terdiri dari yang pertama adalah UPT, unit pelaksana teknis, tentunya adalah UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Unit pelaksana teknis terkait di kementerian, maksud saya UPT ini adalah untuk saat ini adalah Balai PSKL, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Itu yang dimaksud tadi UPT. Yang keduanya adalah UPT lainnya, tentunya UPT yang lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga adalah pemerintah daerah provinsi. Yang keempat adalah organisasi perangkat daerah yang tentunya membidangi kehutanan. Yang kelima adalah KPH, Satuan Pengelolaan Hutan. Yang keenam adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang ke-7 adalah masyarakat sipil. Ke-8 adalah pelaku usaha. Ke-9 adalah kader konservasi. Dan yang ke-10 adalah relawan lingkungan hidup dan kehutanan. Masyarakat sipil tadi yang kita sebut tadi, poin 7 merupakan akademisi ataupun lembaga swadaya masyarakat atau jurnalis. Jadi masyarakat sipil tadi adalah akademisi, lembaga swadaya masyarakat maupun jurnalis. Adapun masa kerja Pokja PPS adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, itu dulu terkait tahapan-tahapan pengelolaan perhutanan sosial. Untuk kali ini baru bisa nyampe terkait kelompok kerja percepatan perhutanan sosial. Insya Allah di lain waktu kita akan disambung lagi terkait subjek persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Apa itu subjeknya? Kita lihat tayangan atau video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe.